Pertanyaannya gini Pagi. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya. Ini pertanyaan Pagi. Singkat ya. Singkat ya. Singkat. Jadi pertanyaannya apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya. Silakan Pagi. Pak Andre yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertanyaan ini bagus sekali. Karena begini Pak Andre, ya mungkin sedikit saya agak tambahkan. Kenapa ditanyakan oleh umat, oleh masyarakat lah, kaitan dengan tanda Lailatul Qadar? Karena mungkin menurut dugaan saya bahwa si penanya ini merasa tergiur dengan adanya firman Allah dalam surah Al-Qadar. Karena dalam surah Al-Qadar itu ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malaman Al-Qadar itu, atau diistilahkan dengan istilah Lailatul Qadar itu, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita beribadah di pas malaman yang dikenal dengan Lailatul Qadar, jadi nilainya itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Sebagai jawabannya, saya sudah tulis dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, ini sekarang pada halaman 101 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ya, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri Lailatun samhatun tolqatun la haratun wala baridatun. Roh Abu Dawud atau Yalisi, di mana artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Di mana tanda Lailatul Qadar itu adalah malam itu penuh kedamaian, sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Jadi tandanya Lailatul Qadar menurut hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan Lailatul Qadar, tanda-tandanya malam itu penuh kedamaian, jadi tidak ada huru-hara, sejuk, ya, tidak panas dan tidak juga dingin. Artinya tidak kepanasan, tidak ada kedinginan, pokoknya sejuk aja. Nyaman lah. Jadi nyaman, ya, adem gitu ya. Itu tandanya. Ini bisa dibaca dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 7 ya, halaman 334 ya. Kemudian kita lanjutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Zir bin Hubaysh tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, beliau menjawab. Ya, jawabannya akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a'a laha. La syu'a'a laha ya. Jadi ain dengan ain ini la syu'a'a laha, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kami tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu terbitnya matahari pada pagi hari itu cahayanya tidak memancar. Riwayat Muslim ada di Sahih Muslim juz 1 halaman 478. Jadi menurut keterangan hadis Muslim ini Pak Haji Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, jadi ketika pagi-pagi itu matahari cahayanya itu tidak memancar. Itu diantara tanda malamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian Imam Asy-Syaukani ya dalam kitabnya yang diberi nama Nailul Autor mengutip sebuah hadis sahih ya riwayat dari Ubay bin Ka'ab sebagai berikut. Wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu ya wa sahahahu. Kitab Nailul Autor juz 4 halaman 363. Artinya tanda-tanda Lailatul Qadar itu ialah matahari terbit pada pagi hari berwarna putih, tidak memancarkan cahayanya. Ini sama dengan tadi riwayat dari Imam Muslim ya. Jadi terbit matahari di pagi harinya itu tidak memancarkan cahayanya. Nah kemudian tadi diterangkan pada juz 4 halaman 363 dalam kitabnya yang bernama Nailul Autor.
Nah kemudian Pak Haji Andre beserta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang komentator ya, Imam Nawawi namanya, dalam mengomentari hadis riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan, rahasia yang terkandung dalam peristiwa Lailatul Qadar sebagaimana digambarkan dalam hadis tadi adalah karena pada malam itu para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi hingga fajar terbit. Maka wajarlah bila suasana malam itu menjadi hening, sepi, sunyi dan tiada huru-hara. Udaranya pun adem dan sejuk ya. Di kala matahari terbit, para malaikat naik lagi ke langit, sayap-sayapnya menghalangi cahaya matahari. Maka logislah bila pada hari kejadian itu matahari tidak bercahaya sebagaimana biasanya. Jadi maksudnya Pak Andre, komentar ya, Imam Nawawi ya, ini menjelaskan kepada kita kenapa rahasianya dalam hadis tadi ketika pagi-pagi hari itu matahari cahayanya enggak begitu terang, kok redup. Nah alasannya kan di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi artinya apa? Artinya tanazzalul malaikatu, ketika malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar ya. Kalau misalnya mau bilang malam Al-Qadar, lailahnya enggak usah disebut. Kalau misalnya mau nyebut lailahnya, ya malamnya enggak usah disebut. Nanti mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar gitu. Malam Qadar sendiri bisa diartikan malam yang sangat mulia ya. Nah dalam ayat tadi kan dikatakan Pak Andre, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi para malaikat itu pada turun pada malam Lailatul Qadar, waruh. Dan demikian juga menurut ahli tafsir, ruh di sini artinya malaikat Jibril alaihissalam turun. Nah sementara jumlah malaikat yang turun ini la ya'lamuhu ya, ada dua illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diketahui jumlah, nggak bisa dihitung ya. Ya berapa ya miliar yang turun ke bumi ini, itu tidak ada tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang mengatakan ka'adadil haso, seperti jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Dan ada riwayat juga mengatakan bahwa saking banyaknya malaikat sehingga sela-sela di bumi ini udah tertutup semua ya, malaikat. Makanya jadi hening ya. Makanya akhirnya menjadi hening, menjadi sejuk dan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Karena malaikatnya turun, dan malaikat kan khuliqat min nur, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Beda dengan bangsa setan jin, khuliqat min nar, diciptakan dari api yang hawanya panas saja. Kalau malaikat hawanya memang nur, itu kan cahaya, ya sejuk, menerangi. Nah, oleh karena itu wajar kata Imam Nawawi kalau di pagi hari itu cahaya matahari menjadi agak redup karena hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar. Fajar itu artinya tiba waktu subuh. Ya. Jadi setelah terbit waktu tiba waktu subuh, berarti malaikat itu pada naik lagi. Nah, sementara kan matahari mau terbit nyorot ke bumi. Nah, karena malaikat juga ternyata punya sayap-sayap yang cukup banyak, akhirnya cahaya matahari tadi itu kata Imam Nawawi terhalang oleh sayap malaikat-malaikat itu, akhirnya menjadi cahayanya menjadi redup. Subhanallah walhamdulillah wa la